Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, kembali lagi ke pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Bagi anak-anak ustazah yang belum mempersiapkan bukunya, bisa disegerakan untuk mempersiapkannya ya, karena pembelajaran akan segera dimulai. Nah, jika sudah dipersiapkan, anak-anak ustazah bisa buka bukunya halaman 78. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan baik dan juga lancar. Baik, kalau sudah silakan dibuka bukunya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah agar peserta didik diharapkan dapat mengetahui pentingnya dan dapat menentukan sikap persatuan dan kesatuan dengan baik dan benar. Nah, pada halaman 78 terlihat di buku ada sebuah teks bacaan yang berjudul tentang gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Nah, dari teks yang sudah ada di buku, terlihat sekali warga sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan gotong royong. Adapun gotong royong adalah suatu kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, contoh gotong royong dalam membangun jembatan, membersihkan lingkungan, gotong royong membuat parit, dan lain-lain. Nah, itu contoh gotong royong ya. Jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan menjadi lebih mudah dan juga cepat selesai. Akan tetapi, jika gotong royong hanya dikerjakan atau diselesaikan oleh di lingkungan masyarakat saja, maka gotong royong pun akan cepat diselesaikan. Nah, masyarakat yang terbiasa bergotong royong atau bekerja sama otomatis akan terjalin sikap persatuan dan kesatuan terhadap dirinya masing-masing. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa layaknya harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu merupakan pengamalan sila ketiga yang berbunyi tentang persatuan Indonesia. Nah, adapun beberapa contoh sikap yang menerapkan persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa salira. Nah, tepa salira itu maksudnya adalah kita menghargai perasaan atau menghargai perasaan orang lain agar tidak mudah tersinggung. Lalu yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu selanjutnya, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama dalam bergaul. Nah, jadi dalam bergaul ataupun berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, warna kulit, dan juga agama yang dianut masyarakat. Selanjutnya, menghindari masalah yang menyangkut sara. Sara itu suku, agama, dan ras ya. Dan mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, adapun beberapa akibat jika tidak adanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Nah, di dalam lingkungan keluarga misalnya, di situ akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga atau kurang harmonisnya hubungan di dalam keluarga. Nah, untuk di lingkungan sekolah, jika kita tidak saling menghormati dan kerjasama antara teman, otomatis perselisihan atau salah paham ataupun tawuran sekalipun pasti akan bisa terjadi jika dalam lingkungan sekolah tidak mempunyai sikap persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya untuk di lingkungan masyarakat, jika tidak adanya sikap persatuan dan kesatuan ini, otomatis pasti masyarakat lebih mementingkan suku atau golongannya. Misalnya kalau dia sukunya suku Padang, dia akan membela sukunya saja. Nah, itu tidak diperbolehkan. Lalu tidak adanya kerjasama antar sesama warga masyarakat dan sangat-sangat tidak peduli dengan kesedihan ataupun penderitaan orang lain. Nah, untuk selanjutnya di lingkungan negara. Nah, jika tidak adanya sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan negara, otomatis pertahanan dan keamanan bangsa akan melemah dan juga hilangnya sikap tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Nah, dan bisa terjadi misalnya seperti demo dan juga perpecahan antar masyarakat. Dan beberapa bentuk sikap dan upaya pemimpin untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu ialah seorang pemimpin itu harus bersikap adil terhadap semua golongan masyarakatnya dan juga suku bangsanya. Dan seorang pemimpin itu harus bisa menghasilkan keputusan untuk pembangunan negeri yang adil dan tidak boleh atau tidak memihak salah satu golongan. Dan yang harus dilakukan seorang pemimpin itu ialah melakukan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah tanah air. Karena negara kita dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu presiden. Nah, jadi pemimpin bangsa harus bersikap adil ke semua masyarakatnya. Nah, apabila kita mempunyai sikap persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, otomatis kehidupan kita akan rukun. Nah, manfaat dari hidup rukun itu ialah yang pastinya kehidupan kita akan menjadi lebih harmonis, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, tetangga, ataupun negara sekalipun. Lalu, manfaat dari hidup rukun itu ialah dapat menghasilkan komunikasi yang baik. Karena jika kita tidak menciptakan komunikasi yang baik, pasti akan terjadi kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain. Dan selanjutnya keadaan lebih aman dan juga tentram. Nah, apabila kita hidup dengan menjaga hubungan baik, tentunya tidak akan ada ancaman dari pihak lainnya. Lalu manfaat hidup rukun yang pastinya akan mempererat tali persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, hidup rukun akan memiliki lebih banyak teman. Dan yang pastinya manfaat hidup rukun itu akan terhindar dari perselisihan, perpecahan, ataupun perkelahian. Nah, itu saja penjelasan Ustazah mengenai semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi kita pada mata pelajaran PPKN sudah selesai ya. Nah, silakan anak-anak Ustazah mengerjakan tugas Ayo Jawab halaman 84 dan evaluasi pelajaran 4
bagian A dan B halaman 90 dan 91. Nah, sampai ketemu di penilaian akhir semester ya. Jangan lupa selalu belajar dan juga selalu melaksanakan ibadahnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.